Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Rini Mutia Widaningsi dari Seman 1 Pangalengan, CGP Angkatan 11. Dan saya Rukman dari SDN Ciberem, CGP Angkatan 11. Saya Hano Karnosah dari SDN Lamajang 3, CGP Angkatan 11. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan praktik supervisi akademik untuk pengembangan konsep coaching dengan menggunakan alur tirta, yang di dalamnya ada yang berperan sebagai observer, coach, dan juga coaching. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak Ano. Iya ya, ini saya senang nih Mbak bertemu dengan Bapak nih. Dan untuk hari ini, untuk membicarakan ini peningkatan keterampilan coaching nih Pak, saya ingin memberikan dukungan bagaimana ini Pak saya dapat membantu Bapak. Terima kasih Pak. Sebelumnya Bapak baik sekali. Begini Pak, saya ini ingin membimbing. Terima kasih Bapak sudah mau membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan riset, mendengarkan aktif, dan mengajukan beberapa pertanyaan yang bermakna gitu Pak. Jadi saya berharap Bapak bisa membimbing saya gitu Pak. Oke ya, bagus Pak, baik nih Pak ya. Saya akan mendukung Bapak nih dalam hal ini. Nah bagaimana ini Pak yang ingin Bapak fokuskan nih Pak? Ya Pak, begini ya, saya berharap Bapak dapat memberikan cara bagaimana saya itu bisa mendengarkan aktif, dan cara saya untuk bisa mengajukan pertanyaan yang bermakna gitu Pak. Oke ya, saya catat ya Pak ya nih. Iya. Nah ini nih, menurut Bapak ini sejauh mana Pak tingkat penilaian perkembangan kemampuan Bapak dalam hal ini nih Pak? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif itu dan bisa merumuskan pertanyaan yang aktif akan sangat berguna sekali Pak dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa membimbing murid dalam pembelajaran gitu Pak. Oke ya, saya paham Pak nih. Apa nih harapan Bapak nih dari observasi nanti nih Pak? Saya berharap observasi nanti dapat memberikan umpan balik yang mampu membangun untuk membantu perkembangan saya gitu Pak. Khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kebetulan nih Pak, besok Bu Rini akan ngobrol dengan saya. Dia ada sedikit kendala di kelasnya gitu Pak. Nanti saya bantu dia untuk melakukan coaching Pak. Begitu Pak. Wah, bagus itu Pak kalau begitu. Selamat pagi Bu Rin. Selamat pagi Pak Ano. Hari ini kita akan melakukan sesi coaching nih ya. Kita akan menggunakan alur tirta nih dalam sesi ini. Pertama-tama kita mulai dengan menetapkan tujuan dari sesi coaching itu sendiri. Terus sekarang saya selaku coach akan menanyakan kepada Bu Rini, kira-kira apa yang ingin Bu Rini capai dari sesi coaching ini sendiri gitu Bu? Iya, mohon maaf sebelumnya Bapak mengganggu waktunya, mungkin Bapak ada kelas. Ya nggak apa-apa Bu Rini, nggak apa-apa. Iya, saya begini Pak, ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola kelas. Iya. Jadi saya merasa sulit gitu Pak membuat siswa tetap fokus di dalam kelas. Gitu ya. Tidak fokus ya anak-anaknya ya. Baik, tujuannya sangat jelas sekali ya Bu ya. Mari kita identifikasi hal-hal yang terkait dengan pengelolaan kelas yang Ibu laksanakan. Kira-kira nih apa hambatan atau kendala yang Ibu hadapi nih? Apa sih kendalanya itu Bu? Jadi begini Pak, beberapa dari mereka itu kalau di dalam kelas Pak, jadi kurang fokus, ada yang tertidur, Ya. ada yang bikin gaduh gitu Pak. Jadi apalagi kalau pembelajarannya berlangsung di saat jam-jam yang lama gitu Pak. Saya jadi berpikir Pak, apakah mereka tidak menyukai pelajaran bahasa Sunda atau mereka kurang paham
Ya. atau mereka bukan penutur aktif di kesehariannya gitu Pak. Saya juga jadi khawatir Pak, ini akan mempengaruhi nilai mereka. Oh begitu ya. Khawatir juga ya Bu ya. Iya. Memang hal ini menjadi tantangan juga ya, menjadi tantangan tersendiri nih buat kita mengajar. Kadang-kadang Bapak juga suka begitu Bu. Baik, setelah mengidentifikasi hambatan tersebut, kira-kira ada yang lain nggak nih Bu? Setelah saya berpikir sih Pak, mungkin salah satunya metode saya mungkin yang kurang yang terlalu monoton mungkin Pak. Jadi saya lebih banyak menggunakan ceramah atau membaca teks. Jadi mungkin mereka jadi Bosan juga ya? Bosan, iya Ya, mungkin bosan juga. bosan. Ada juga siswa yang kelihatannya ini Pak tertarik dengan aktivitas-aktivitas yang lebih dinamis. Jadi aktif gitu ya siswanya. Iya Pak. Baik, saya mengerti Bu dengan keadaan Ibu Rini seperti ini. Mari kita lanjutkan dengan merencanakan aksi nih Bu. Kira-kira Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut apa sih aksi konkretnya gitu Bu ya, yang konkret, terus untuk meningkatkan pengelolaan waktu. Oh iya, jadi gini Pak, saya mendapat ide Pak. Mungkin saya bisa menggunakan lebih banyak metode pembelajaran yang berdiferensiasi. Contohnya ada permainan gitu Pak, tebak kata, atau mungkin diskusi kelompok kecil. Lalu menambahkan video pendek, cerita-cerita rakyat Sunda untuk mengaitkan materi-materi yang ada gitu Pak. Lalu jadi lebih menarik juga untuk anak-anak gitu Pak. Mungkin juga dengan penggunaan ini Pak, sarana dan prasarana dari sekolah kan. Kebetulan di sekolah kita ada gamelan ya Pak ya. Jadi saya akan menggunakan Pak gamelan tersebut untuk misalkan di bab kawih, pupuh seperti itu ya Pak. Lalu juga saya berpikir ini Pak, menggunakan beberapa aplikasi pembelajaran Pak, seperti misalkan Kahoot atau Padlet dan lain-lain Pak. Saya sih harap mereka jadi ini Pak, jadi menarik gitu Pak, menarik perhatian di pembelajaran bahasa Sunda ini Pak. Betul Bu, lebih variatif lagi ya dalam pembelajarannya gitu Bu. Iya. Bagus sekali Bu rencana yang Ibu akan laksanakan gitu ya. Kira-kira apa yang akan menjadi komitmen terhadap rencana aksi ini Bu? Ya komitmen yang jelasnya gitu, bagaimana gitu menurut Ibu yang akan Ibu laksanakan gitu Bu? Iya, mungkin saya akan mulai nih Pak untuk yang dilakukan besok Pak. Saya akan menggunakan ini Pak, rancangan permainan kata. Lalu untuk minggu depan Pak, saya mungkin harus memikirkan ini Pak, proyek kelompok yang lebih besar untuk minggu depan, dan mungkin harus tetap berdiferensiasi. Berdiferensiasi ya, tepat sekali Bu. Terakhir nih, bagaimana nih Ibu akan bertanggung jawab terhadap aksi yang akan dilaksanakan itu? Terus siapa saja yang dapat membantu Ibu dalam menindaklanjuti rencana Ibu ini? Tentunya Pak, saya akan minta umpan balik juga kepada rekan-rekan guru. Dan mungkin nanti dengan Bapak ada coaching lagi Pak, bagaimana? Iya, bisa Bu, kita atur aja waktunya lah gitu. Iya Pak, terima kasih Pak sebelumnya. Saya jadi ada pengalaman untuk coaching hari ini. Nanti mungkin kita bisa jadwalkan lagi ya Pak untuk waktunya. Iya, bisa Bu, kita atur aja waktunya. Saya juga berencana untuk melakukan latihan lebih intensif lagi gitu ya Bu, dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif lagi gitu, Bu. Iya, baik Bapak, terima kasih Pak. Sama-sama Bu, sama-sama. Saya juga berterima kasih nih kepada Ibu. Iya Pak. Nah, selamat siang Pak Ano nih.
Terima kasih ya telah menyediakan waktu nih Pak Ano bisa berbicara dengan saya sebentar nih. Saya ingin membahas hasil observasi Pak Ano nih dengan Burini yang kemarin nih Pak Ano. Selamat siang juga Pak. Saya merasa bahwa yang telah dilakukan itu telah dilaksanakan dengan baik dalam kompetensi itu, Pak. Wah, alhamdulillah Pak ya. Apa nih yang membuat Bapak jadi merasa demikian nih Pak? Dari pengalaman kemarin gitu Pak, saya merasa telah mampu menjadi pendengar yang aktif, juga mengajukan pertanyaan yang lebih tajam lagi gitu Pak. Wah, ya. Nih, alhamdulillah ya Pak ya. Ini boleh nih Pak, bisa berbagi hasil pengamatan Bapak nih, pengamatan saya maksudnya Pak ya. Saya bisa melihat nih bahwa Bapak nih telah melakukan mendengarkan aktif, terus mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak ya. Iya. Nah, dengan baik nih Pak, ini sesuai dengan standar yang kita rujuk nih Pak. Ya, ini bagaimana nih pendapat Bapak tentang itu nih Pak? Saya senang sih Pak mendengarkannya. Terima kasih ya Pak ya. Oke, ya sama-sama Pak. Namun demikian nih Pak, saya juga melihat aspek-aspek yang harus dapat ditingkatkan Pak. Misalnya saat observasi tadi nih Pak ya. Terus saya bisa memperhatikan nih Pak, saat identifikasi nih Pak, ada yang kurang nih sedikit nih Pak nih, yaitu kurang menggali lagi nih masalah yang dihadapi Bu Rini tadi. Bapak bisa nih mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya Pak sudah sesuai nih dengan standar TIRTA nih Pak ya. Iya. Bagaimana nih pendapat Bapak nih, pandangan Bapak nih? Baik Pak, saya mengerti. Kemungkinan saya harus berusaha untuk meningkatkan lagi gitu Pak coachingnya. Oke ya, dan alhamdulillah Pak ya dari diskusi kita ini Pak, apa langkah nih konkret yang akan Bapak ambil nih untuk meningkatkan performa di area ini nih Pak? Saya berencana untuk melakukan latihan lagi lebih intensif gitu Pak, dalam mencoba mendengarkan coach lebih aktif dan juga merumuskan pertanyaan yang lebih efektif lagi gitu Pak. Wah, bagus nih Pak ya. Itu adalah langkah yang baik nih Pak. Nah, saya juga akan mencatat nih Pak ya hasil observasi Bapak nih dalam forum supervisi Pak akademik ya. Terakhir nih, apa ini yang Bapak peroleh dari hasil proses ini Pak? Alhamdulillah gitu Pak, saya lebih memahami di mana saya perlu berkembang, dan saya juga berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang diberikan oleh Bapak gitu Pak. Oke ya, sama-sama Pak Ano ya. Oke. Terima kasih Pak. Alright.